Itu dia adalah untuk ATV Bapak Ibu dan Jeep Safari. Kita bikin off-road di situ. Kita ke toko karpet Lili Camellia toko. Apa mas kayak gitu nih Mackenzie. Waduh. Good morning, welcome. Ini Who is this baby? Can go to this, please. Please. This baby. salam warahmatullahi wabarakatuh. From Indonesia. Yes, Indonesia. First time in Turkey. Yes. Do you enjoy? They return to their house. They get house. Three times. We have almost 12 houses like this. In different regions, especially small communities. Extremely fine. They are very thin. Therefore, it is possible to make very fine knots in silk carpets. Therefore, their designs are much more detailed because of the number of knots. I would like to show you the back side. You can see it from closer. The knots are extremely fine. Therefore, they take more time. Pegang. For example, 1 square meter of silk carpet takes about 1 year of workmanship time. 1 year to finish 1 square meter of silk. And because of the work, you can ask their prices, different colors, different sizes, they are available. Angge apa ember? Angge ember mata. Hah? Udah, oh enggak sih biasa. Apa merek ini baru ilegal kali. Uangnya juga sangat bagus sekali. Kita bisa lihat ada beberapa ATV di sana. Ya, rencana kita untuk besok pagi Bapak Ibu untuk Jeep Safari dan ATV. Kalau kita beruntung kita akan lihat balon udara yang terbang di atas Bapak Ibu waktu di Jeep Safari. Karena cuacanya lebih baik, karena cuacanya hari ini lebih baik daripada kemarin. Kalau tidak ada berangin. Hotel Goa. Tuh ada balkonnya. Ada balkonnya. Berarti di tengahnya dikeruk gitu ya. Dan setelah itu kita akan pergi di tempat lagi untuk belanja yang di Prasan Jewelry yang spesial di Kapadokia. Setelah itu kita akan makan siang ini. Setelah makan siang langsung ke Gunung Erciyes. Ya, waktu kita sampai di sana aku akan menunjukkan di tempat yang mana untuk sholat juga. Dan di tengah ini aku akan kasih informasi waktu kita sampai di sana. Dan kita punya waktu bebas untuk sholat dan bermain salju
ya ski semuanya. Ada di toko di sana untuk menyewa untuk ski. Kita lihat di sana Bapak Ibu. Pas ngomong. Oke, ayo ke sini Bapak Ibu. Kalau Anda mau lihat ya, tolong turun di sini. Dan setelah di sini kita akan makan siang ya. Ayo ke sini. Secepatnya kita turun ya Bapak Ibu, tolong. Bawah tanah. Wah, licin. Licin. Mi, mana Mi? Kita di bawah tanah. Oke deh. Apa ini? Kota bawah tanah. Waduh, sini sangat serem. Semua tahu. Ada batuk. Aduh, dot kepala. Terus di sini untuk orang Kristen. Ada banyak kota bawah tanah di sini. Mungkin hampir 100. Ya, 100. yang kecil-kecil dan yang banyak untuk kapasitasnya mulai dari 10 ke 20 dan sampai 1000, 2000 orang yang tinggal di dalam ini. Ini yang salah satu yang kecil Bapak Ibu. Oh. Maka kita lihat banyak di sini di tempat ini, tapi ini yang satu contohnya untuk kita. Oke, kita lihat satu cross di sini. Ya, sebab itu orang Kristen yang mereka tinggal di sini. Ya, mereka hilang dari orang Romawi. Kalau orang Romawi di atas di luar ini dan mereka di sini tidak bisa lihat di atas. Hampir 2000 orang yang mereka tinggal di sini. Tapi untuk mereka tidak bisa lihat di atas semuanya, semua lantai. Tapi kita tahu, arkeologis tahu, 7 atau 9 lantai. Ya. Tapi sebab semuanya sama Bapak. Oke, sebab mereka tinggal ini untuk orang Romawi. Waktu zaman dulu mungkin 50.000 orang yang mereka tinggal di sini. Tapi untuk semua orang mereka punya satu kota bawah tanah di bawah. Seperti ini. Yang kecil, yang besar. Oke, kita lihat terus di sini. Ayo ke sini. Mereka potong di gua, mereka buka satu gua dan mereka di dalam tinggal di dalam ini. Untuk orang Kristen Bapak Ibu, bukan untuk orang Turki ya. Oh. Ya. Setelah orang Kristen, orang Turki yang datang ke sini. Ya. Yang saya bilang untuk yang orang tinggal di sini 2000 tahun lalu. Aku bicara sama Lihat TikTok. Rumah bawah tanah, tempat orang-orang Kristiani tinggal, minoritas. Di mana udah di bawah tanah? Dan makan di restoran.
Murah nggak? Mbak? Dua, berarti Berapa tuh? 2 lira. Ibu nanti boleh yang pas dia buat kita perjalanan di sini. Langsung dituang dari gentongnya. Oh, medannya. Geser. Udah ini. Oke. Ini daging. Oke. Stop. Oke. Tapi udah ya. Buat nambah. Ada namanya batu turquoise. Kalau bahasa Turkinya turquoise. Jadi batu turquoise ini adalah batu yang Turki pertama kali gunakan sebagai perhiasan. Tapi batu ini punya banyak model dari beberapa lain negara. Yang warnanya baby blue kayak gini dari Iran, Afghanistan, ya. Yang warna Cina seperti ini yang warnanya Tosca dari Cina, kayak gini. Nah, yang warnanya kayak gini dari Amerika, Arizona. Nah, yang terakhir dan dari mana? Dari Turki, Indonesia. Ini punya warna paling bagus, paling cantik. Kenapa? Karena di sini di dalamnya terdapat kandungan mineral emas yang disebut dengan pirit, sehingga dia akan alami oksidasi 50 hingga 70 tahun kemudian akan berubah warna seperti ini. Nah, yang warna seperti ini disebut sebagai antikol. Ini yang lamanya, yang tuanya, ini yang mudanya. Begitu. Iya. Semakin warnanya berubah, value-nya semakin tinggi. Ada tips cara membedakan batu yang asli dengan yang palsu. Bisa dilihat dari tebak kira-kira mana yang asli, mana yang palsu. Yang asli. Oke, mau coba lagi di sini. Ini ya. Ini, oke. Jadi caranya itu dipecahkan dulu kedua batunya. Setelah dipecahkan kedua batunya kita bisa lihat luar dan dalamnya. Kalau yang luar dan dalamnya sama, dia yang asli, yang ini. Kalau yang palsu dia dicat saja luarnya, jadi tidak sama luar dan dalamnya. Oh, iya. Itu iya. Tapi di toko kami tidak perlu saya pecahkan batunya karena kita akan berikan sertifikat garansi, sertifikat keaslian batunya. Oke, yang ketiga di sini ada namanya batu sultanit atau batu sultan, rajanya negara batu. Keistimewaannya bisa berubah warna. Batu ini tidak diekspor ke luar negeri manapun. Penambangannya hanya ada di Turki di mula-mula tempatnya yang sudah di laboratorium. Sampai di tempat untuk Gunung Erciyes. Ya, hampir sampai di sana di dalam ya 10 menit 15 menit kita akan sampai di sana Bapak Ibu. Dulu aku akan menunjukkan di tempat yang kita, kalau ada orang yang mau menyewa untuk ski atau di jaketnya mereka punya semuanya Bapak Ibu. Mereka punya yang daftar untuk harganya berapa. Kita lihat di sana. Dan aku menunjukkan di tempat untuk masjid dan kamar mandi di mana Bapak Ibu. Aku akan menunjukkan semuanya. Tapi setelah semuanya Bapak Ibu, tuvalet dulu. Yang di toko itu ada tuvalet Bapak Ibu. Dan setelah tuvalet, aku akan menunjukkan untuk kereta gantung Bapak Ibu. Turki'da juga termasuk kereta gantung Bapak Ibu. Waktu kita sampai, aku akan menunjukkan aku beli untuk tiketnya dan setelah toilet langsung ke di tempat itu kereta gantung Bapak Ibu. Anda pergi ke atas dan di atas toilet lagi, di restoran di sana semuanya. Oke, di kereta gantung maksimum 5 menit atau 10 menit Anda akan sampai di atas Bapak Ibu. Oke,
Dan setelah sampai di atas, kita punya waktu bebas Bapak Ibu. Waktu bebas di tempat yang di toko itu, kita akan kembali ke sana, ketemu di sana. Jam 4:30 kita akan ketemu di sana Bapak Ibu. Ada masjid, ada toilet, semuanya. Ada restoran di sana untuk minuman, untuk makanan di sana juga. Oke. Dan kita punya waktu bebas sampai 4:30 Bapak Ibu. 4:30 kita akan ketemu bis lagi dan langsung ke hotel kita di Kapadokia Bapak Ibu. Oke, dulu kita sampai di sana, aku akan menunjukkan seluruh tempat untuk toilet dan masjid dan semuanya Bapak Ibu. Oke. Kita masuk guys. Masuk kemana nih guys? Oke Bapak Ibu. Kita tidak punya banyak waktu untuk turun bis kita. Oke, secepatnya kita turun dan di tempat yang untuk toilet dan menyewa barang-barang yang busuk sebelah kanan yang di pojoknya. Oke, sampai guys. İnelim. Ini mau ngapain sih, Mi? Mau kemana nih? Nggak tahu, nunggu yang lain. Enggak, itu main kereta kantong bawa sholat dulu nih. Naik kereta gantung dulu katanya, sholatnya nanti. Iya sih pasti sih. Aku takutnya nggak keburu. Soalnya asar. Masih dua kan? Masih dua kan sekarang? Kayaknya ya. Masih dua masih. Iya, orang subuhnya hanya jam ini kan sampai jam Mau masuk ke Paris. Okay, Bapak Ibu. And this one is mampir snowmobile. tadi kita. Okay, one snowmobile per person. Helmet. Mi. Ini kita lagi naik guys, ada kereta kantong guys. Gunung apa? Archiles. Kita lagi di Gunung Archiles guys. Mau naik kereta gantung sama istriku. Pada main skate. Momen ini mah langka. Siapa dia kan? Tuh Mi, kabar Mi. Udah nggak kelihatan. Sini saya sebelah sini. Karena tiketnya sudah habis. Iya, ada waktunya ketika buka mulai. Değerli misafirlerimiz, lütfen karate sırasında pistlere aşırı hız ve duraklama yapmayınız. Kendinizin ve başkasının güvenliğinden sorumlu olduğunuzu unutmayınız. İlgileriniz için teşekkür eder, iyi eğlenceler dileriz. Attention please. Do not stop on slopes or ski at excessive speeds. Be conscious about the safety to your father. When you stop, avoid blocking out the skiers' way. Thank you for your attention. We wish you a pleasant day. Belum. Di mana nih kita nih? Gunung RCS. Yes. Oh iya tuh. Yes. Да, и других катающихся.
390, 352, 342, 39, 17. Спасибо за внимание. Oh, Mai. Kalau udah selesai kumpul di restoran tadi. Oke. Kita mau naik kereta gantung guys. Berempat-empat. Boarding and exiting through the lifts are at your own risk. Thank you for your attention. Wish you a pleasant stay. Tadi foto video kan? Takut saya jadi ya. Tinggi. Kok diem? Ya, sini dulu ya. Maaf ya, sini dulu ya. Gimana kok Gustri? Enggak bebas. Gantian aku yang dipoto. Adik dia ada sana. Agak. Satu, dua. Ya, lagi. Satu, dua, kakak. Satu, dua. Kalau kayak gini batas beratnya berapa ya? Itu baca. Ya enggak? 3.900 sudah itu. 800 kilogram. 10 orang. 10 orang. Ada siapa yang bilang 4? Paham no. Akurat panjang. Dikira ternyata gantung taman mini kali ya. 94. Waduh. Kayak semut. Itu batu. Wah, ini enggak ada yang Berapa lama ini? Paling 5 menit ya? Berapa lama? sampai itu ujung berapa ya? Lebaran aja ya. 10 kali. Bener. Pelan-pelan Di ya. drop di sana kan? Iya. Ini kayak di Roblox. Turunnya jalan prosok. Akan kalau meninggal bisa respo. Wah, ada anjing gede banget. Serem. Kita lagi main ski. Wah, banyak nih videonya nih. Posisi di mana nih? Kita sekarang lagi di Gunung Erciyes. Yes, di mana tuh? Di Kapadokia. Turki ya. Turki. Terus naik apa ya? Dingin sekali. Naik apa itu ya? Tadi kita naik kereta gantung. Iya. Satu kereta isi 10 orang. Oke. Siap. Kita bersama grup Al Fajar Umroh Plus. Kalau yang 12 kan cuma nyampe Ujak ya? Ya, enggak nyampe ke sini. Iya. View-nya kayaknya beda, cuma oh, gitu. Kan Jakarta di Beraja. Mak, ganti yang lain kan. Kalau enggak kita di Beraja.
Sana teman-teman dulu. Ya, Sambung turunnya nih. Exit. Alhamdulillah. Mau foto di tengah. Ya, habis naik kereta gantung mau sholat dulu guys. Ada masjid di seberang. Attention please. For your own safety, please keep the barriers walk. Thank you for your attention. We wish you a pleasant day. Ada kena matahari silau sini ya tuh. Berkampanye sebelah sono. Nih, nih. Antises. Guys. Kita berangkat di Bintang. Kita habis sholat zuhur asar di kampus. Pemandangannya luar biasa nih di Ceres. Dingin. Abi kendiniz açsanıza. Minta air. Ya. Airnya? $250. 250 lira. Banyak ini. Hot coklat. Indomie-nya. Indomie.
Kita jajan pop nih guys. Pop mie rasa Turki. Jauh-jauh ke Turki. Makan pop mie. Indomie Indonesia berarti ya? Indomie. Tulisan Indonesia. Indomie. Oh, Indomie. Indomie dari Turki guys. Berapa lira? Hot coklat. Berapa harganya? Yes. Berapa harganya? 450 lira. 450 lira guys. Coklat mie, pop mie guys, pop mie. Nikmatnya rasa jajan pop mie guys. Harusnya untuk kedinginan kayaknya cuma semua. Kita kau pulang fix-nya bagi yang chip tour ataupun yang ATV ya. Silakan nanti langsung kepada beliau untuk fix untuk pembayaran dan lain-lain berkaitan dengan persiapan penjemputan besok pagi untuk chip dan juga apa namanya ATV. Itu silakan nanti bawa ini langsung kepada beliau untuk chip kalau satu orang 60, kalau bisa berdua satu chip ATV satu berdua cukup $80, kalau ATV chip masih tetap sama $150. Jadi keberangkatan akan dibarengkan dengan grup satunya itu grup satu sepertinya ada sekitar Ya Pak. Buah apa? Jangan ini yang namanya buah tin itu, jaitun bukan? Oh jaitun yang ini Pak. Buah tin buah jaitun ya. Pedagang buah kayak gini. Oh ini kali buahnya Pak. Oh iya ini. Ya, Pak. Hah? Kafe apa nih? Tuskus. Udah bisa tuh. Jadi datanya di HP Danau. Foto ya. Danau garam. Udah kok undu. Coba video deh gajah juga. Tadi katanya yang satu tadi ada aku tanya yang mana ya? Habis itu mau yang mana aku yang muka aku tanya yang muka habis itu Bukan air berarti garam mah. Akun lain ada nggak? itu kayak nggak air ya dia.
Sebentar. Sebentar. Oh. Ada wise di sini. Sama. Netflixnya kentang ya? Iya. Sama kentang. Nggak ada kaos nih. Kaos nggak ada kaos. Belum lihat sih. Ini mau roti-rotian deh. Roti-rotian kacang-kacangan. Oh, dicampur kayak gini. Satu ya? Iya coba satu. Potato ada pizza. Ini almond deh, Kak. Coba ini Sama enak apa? nih. Sama apa? Enak nih. Satu lagi. Tapi banyak. Hah? Mesir. Kita beli apa guys? Mulai nih. Campur-campur. Campur ini biasa yang di travel ini. Seperti 7 hari. Pizza. This hoisin. Kacang apa nih? Coklat Almond almond. sama pistachio dicampur. Anis. Oh, gitu. Abid, anak Bid, sini. Udah tak? Kita mau makan siang, makan malam di kota mana nih? Namanya kota apa ini, Mi? Aduh, lupa lagi. Tadi baca. Makan ayam goreng, Ayamnya besar. ayam besar. Nasinya kita di hotel apa nih, Mi? Namanya, Mi? Hilton. Hah? Hilton. Apa? Hilton Van Horst. Hilton. Nomor 121 30. 304. 4. Gather ada. Nih. Cobain. Assalamualaikum. Wah, langsung disambut tanpa basa-basi. 304 guys.
Ada gantungan kunci. Kamar mandinya. Luxury. Wastafel, shower di atas, tanduk, ada teh, ternyata ada teh ini. Iya. Ada teh di sini. Alhamdulillah. Lampunya kok mana Mi lampunya ini? Mi? Kok nggak nyala lampunya? Lampu bentar. Kan ya. Wah, TV-nya luar biasa TV-nya. Mana ya? Itu kali. Ruang tamu. Dia itu biasanya di kasur deh. Di kasur biasanya. Emang lampunya segitu kali Mi. Iya, begitu. Satu ya? Ini 0 Mi. Dia minum. Makan sosis, kentang, telur, sama kroket kentang, sama sup. Nggak ada nasi. Ya, jadilah. Mana seorang pemuda yang luar biasa memimpin pasukan yang besar untuk mausanya tujuannya cuma satu, membuktikan bahwa Rasulullah tidak pernah bohong. Ya, salah satu tujuannya bukan lain hanya untuk membuktikan bahwa Rasulullah tidak pernah bohong, bahwa akan ditaklukkan Konstantinopel oleh Islam. Dan alhamdulillah salah satu buktinya kita akan kunjungi nanti, insya Allah kita paskan waktu sholat di sana, yaitu yang bernama Hagia Sophia. Nah, Hagia Sophia itu masya Allah maskotnya, maskot dunia, salah satu maskot dunia, yaitu di negara Konstantinopel. Maka dulu kalau nggak ke kalau nggak ke lupa salah satu nama, kalau ke daerah Roma ya ke sini maskotnya, yang sudah bertahan 1000 tahun lebih, akhirnya ditaklukkan oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Nah, itu harus kita tahu ya. Sayang kalau kita tahu sejarahnya, kenal Mustafa Kemal kok malah nggak kenal siapa Muhammad Al-Fatih ya. Karena itu sejarah yang sangat luar biasa. Yang saya pegang adalah bahwa itu dari ujung-ujungnya adalah Rasulullah tidak pernah bohong.
sekecil apapun dakwah Rasulullah, insya Allah Rasulullah tidak pernah bohong. Mari bersama kita awali dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini, ya, kita menunjuki di kota itu, kota tua. Ya, kenapa kita menyebut itu sepertinya kota tua, Bapak Ibu? Waktu zaman dulu kerajaan Romawi, mereka tinggal di dalam ini. Ada yang dinding, ada yang lombok-lombok di sini. Ini di dalam dinding. Di dalam itu kita menyebut kota tua, Bapak Ibu. Di dalam kota tua ada beberapa bangunan yang berdiri sekarang, Bapak Ibu, yang kita akan lihat dan bisa sholat di bangunan itu, Bapak Ibu. Ada salah satu bangunan yang besar namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia. Sebenarnya itu gereja, Bapak Ibu, dari kerajaan Romawi. Ya, waktu zaman dulu 2000 tahun lalu mereka tinggal di dalam ini dan mereka pilih di kota ini yang ibu kota kerajaan Romawi tahun 500 tahun, Bapak Ibu. 1500 tahun lalu mereka bikin di kota ini ibu kota kerajaan Romawi yang kedua seluruh di dunia. Untuk nama itu waktu zaman dulu Konstantinopolis, dan dia mau satu bangunan yang besar sepertinya gereja di sini, dan mereka bikin di bangunan itu Hagia Sophia, Bapak Ibu. Sekarang itu di bangunan itu waktu zaman dulu 1453 tahun kita menaklukkan kota itu dari kerajaan Romawi. Di kota itu ditaklukkan oleh Mehmet Tua, Kesultanan Osmani. Setelah dia menaklukkan kota itu, Bapak Ibu, kota dari Bursa mereka pindah dari Bursa, ibu kota Kesultanan Osmani, ke Konstantinopolis atau yang nama yang baru itu apa? Istanbul. Ya, kita bisa lihat di itu, Bapak Ibu. Setelah beberapa tahun mereka tidak mau menyebut seperti Istanbul, artinya banyak Islam, Bapak Ibu. Tapi Istanbul untuk bahasa Turki lebih enak untuk orang Turki, dan mereka menyebut seperti Istanbul. Tapi nama itu dari Istanbul, banyak Islam. Karena itu kita di kota ini hampir 3.000 masjid di dalam kota Istanbul, Bapak Ibu sekarang. Mungkin 2.000 bangunan dari Kesultanan Osmani. Mereka membangunkan banyak bangunan di kota di dalam kota Istanbul, Bapak Ibu. Karena itu mereka menyebut kota ini Istanbul. Hampir 1 kilo ada satu bangunan masjid, Bapak Ibu. Kita lihat yang terkenal kota itu yang terkenal sama bangunan-bangunan yang besar di sini, Bapak Ibu. Waktu kita sampai di sana kita akan lihat, dan kita punya waktu untuk sholat di Hagia Sophia. Ya, 20 tahun lalu orang yang wisatawan tidak bisa sholat di bangunan itu, Bapak Ibu. Tapi Recep Tayyip Erdogan, Jadi museum. ya, dia bilang kita menjadi di bangunan itu lagi masjid. Sebenarnya waktu zaman kita menaklukkan kota itu dari kerajaan Romawi, Mehmet Tua dia mau sholat di bangunan itu, dan mereka menjadi di bangunan itu dari gereja ke masjid. Hampir 600 tahun mereka sholat di bangunan itu, Bapak Ibu. Orang Muslim mereka sholat di bangunan itu, Bapak Ibu. Waktu kita bikin di bangunan yang baru di kota di negara yang baru, Republik Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, dia bilang ada banyak masjid di kota ini. Karena itu kalau kita bikin di bangunan itu masjid ini lebih baik untuk orang yang wisatawan. Tahun 1936, Bapak Ibu.
Setelah sampai 20 tahun 2020 kita bikin di bangunan itu, kita orang wisatawan pergi ke bangunan itu untuk wisata, cuma wisata, tidak bisa sholat di bangunan itu. Tapi setelah tahun 2020 orang Muslim kita mulai sholat di bangunan itu, Bapak Ibu, sampai sekarang. Ya, ini yang penting bangunan seluruh di dunia, Bapak Ibu, karena sejarahnya dan bangunan yang besar kalau kita lihat, dan ini yang terbesar bangunan seluruh di dunia, seluruh di Europe dan dunia. Kita bisa lihat di sini. Kita akan punya waktu untuk di bangunan itu, Bapak Ibu. Yang seberang kota itu, di bangunan itu, Bapak Ibu, kita lihat satu bangunan yang besar lagi, Masjid Biru Kesultanan Osmani, nama dia Sultan Ahmed. Ya, dia mau satu bangunan untuk sendiri di sini, untuk nama dia. Kita bisa lihat di sini. Tapi waktu kita di dalam ini, Bapak Ibu, Anda akan lihat ada banyak keramik yang biru, warna biru. Karena itu, waktu zaman dulu orang wisatawan yang mereka pergi, yang menunjungi di bangunan itu, mereka lihat ada banyak keramik yang biru. Karena itu mereka menyebut di bangunan itu Masjid Biru. Sebenarnya nama itu Sultan Ahmed dari Kesultanan Osmani, Bapak Ibu. Ya, kita punya waktu untuk sholat bangunan dua-duanya, ya, Bapak Ibu. Tidak apa-apa, kita punya waktu bebas untuk dua bangunan di sini, Bapak Ibu. Aku akan menunjukkan waktu kita sampai. Aku akan menunjukkan untuk semua tempat yang kita punya waktu. Dan aku akan lihat yang kita akan berkumpul. Dan aku menunjukkan di tempat dari mana sama kapal. Dan itu khusus kita, Bapak Ibu. Kapal itu khusus kita, untuk khusus kita. Dan kita mulai tur sama kapal, dan kita punya masih ada beberapa tempat yang kita akan menunjungi. Ini juga sama untuk Grand Bazaar. Kita juga akan pergi ke Grand Bazaar karena hari ini hari Minggu, Bapak Ibu. Kita boleh hari ini karena tutup. Ya, kita pergi ke menunjungi Grand Bazaar besok, Bapak Ibu. Uğraşmaya gerek yok aslında. Uğraşmaya gerek yok. Menit, 15 menit. Ya. Tolong turun di sini untuk toilet ini, dan langsung ke kota Istanbul. Kita ke toilet dulu, Bapak Ibu. Sebelum ke lokasi, kita ke toilet dulu. Bukan tak. Ingat belum kakak. Apa juga dia? Ini kalau kamu mau, kamu nanti ke sana deh. Banyak orang yang mereka tinggal di ini, tapi ini bukan ibu kota Turki sekarang. Ibu kota Turki adalah Ankara. Ya, setelah tahun 1923 yang kita membangunkan negara Turki baru yang demokratik 23, tapi sampai sekarang masih kota Istanbul yang terkenal kota semua di dunia, Bapak Ibu. Karena waktu zaman dulu kerajaan Romawi, Kesultanan Osmani, waktu zaman dulu mereka pindah di kota ini untuk ibu kota negaranya, Bapak Ibu. Kita akan lihat waktu kita sampai di sana, dan yang saya bilang hari ini kita akan lihat kota tua. Kota tua dia adalah Bukit Istanbul, Bapak Ibu. Waktu kita sampai, kita akan lihat banyak bangunan yang berdiri di sana.
besok lagi kita akan melewati di sini, kita akan jalan kaki untuk Grand Bazaar. Ya. Untuk yang saya bilang, semua bangunan di sini Bapak Ibu yang tempat sama Bapak Ibu. Dari apa namanya, dari Masjid Biru ke Hagia Sophia hampir 500 meter Bapak Ibu. Yang di belakang bangunan itu kita bisa lihat satu bangunan lagi, Istana Topkapı yang dekat ke bangunan itu Bapak Ibu, yang di belakang Hagia Sophia. Dan kita punya waktu bebas untuk semua bangunan di sini Bapak Ibu. Kita foto-fotonya dulu, grup foto di sana. Aku akan menunjukkan untuk foto. Membangunkan di bangunan itu di dalam 3 tahun Bapak Ibu. Mereka membangun di bangunan itu, dan ini bisa untuk orang yang tinggal di kota ini atau di wisatawan. Dan kita akan mengganti benuanya Bapak Ibu, benua Asia ke benua Eropa. Dan malam ini Anda akan menginap di benua Eropa Bapak Ibu. Ini yang spesial. Hari pertama dan hari terakhirnya benua Eropa. Ya, nyampe Eropa. Walaupun pinggiran. Udah ke Eropa udah. Kami sarankan, karena apa? Begitu kita turun, bis akan mencari tempat parkir yang lokasinya jauh. Kemudian kita akan melewati makan siang. Masalahnya itu. Jadi seperti yang saya sampaikan dari awal, ketika yang capek ataupun yang mungkin tidak akan melanjutkan, bisa istirahat menunggu di tempat di dekat tempat makan siang. Di sana ada tempat menunggu di dekat warung Bu Deden itu. Silahkan menunggu di situ sampai akhir tur. Menunggunya tidak di bis. Kami sarankan menunggunya tidak di bis. Bagi yang mungkin capek ataupun tidak ingin melanjutkan turnya, bisa menunggu di dekat warung Bu Dede. Nanti akan diarahkan tempat nunggunya di sana ada. Biasa memang kami kalau ada yang capek nunggunya di sana, ataupun yang tidak ingin ikut tur, karena turnya full jalan kaki. Dari arah Bu Deden ke arah hipodrom itu aja sudah agak naik, agak nanjak. Kemudian juga kalau sudah sampai tengah itu sudah sekitaran situ sih. Belum Moskow, Hagia Sophia itu hanya berputar di situ, hanya Topkapı yang agak jalan jauh. Sudah saya informasi awal bahwa Topkapı kita tidak ada paket masuk, hanya foto stop saja. Kalau memang tutup ya berarti kita fokuskan utamanya di area Hagia Sophia dan lain-lain. Jadi untuk ini memang nanti kita ke Taksim saja ya. Banyak juga kemarin yang tanya ke Taksim atau tidak. Insya Allah hari terakhir akhirnya di Taksim. Itu Bapak Ibu tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ataukah sudah cukup jelas? Atau podo jelimet karo Ahmad yo. Gitu ya. Yang kita pelajari hari ini adalah lebih banyak tentang sejarah. Ya, sejarah walaupun tempat-tempatnya juga memiliki keindahan, tapi saya harap beberapa sejarah ini sudah bisa kita langsung lihat bangunannya seperti apa, sebagaimana ketika kita di Uhud melihat gunung Uhud seperti apa, kemudian kita ke Masjid Kuba sejarahnya seperti apa, bentuknya seperti apa, walaupun tidak seperti awalnya dulu, akan tapi disitulah tempat terjadinya. Kemudian juga ada beberapa tempat kemarin waktu di Mekah dan Madinah. Kami harap juga di sini ada ibrah yang bisa kita ambil, bagaimana hebatnya seorang Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel, yang tembok Konstantinopel itu lebih dari 1123 tahun tidak pernah tembus, tidak pernah kalah, tidak pernah bisa ditembus oleh orang yang lain, karena Masya Allah struktur tembok yang 3 lapis yang luar biasa didesain oleh orang-orang Konstantinopel dari zaman dulu. Padahal akhirnya di tahun 1453 dapat ditaklukkan oleh seorang pemuda yang perangnya sampai beberapa hari. Dan luar biasanya, kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan sedikit kisahnya, ketika hari terakhir sebelum penyerangan itu, Muhammad Al-Fatih memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpuasa. Karena kata beliau apa? Targetnya besar, kita harus semakin dekat kepada Allah. Pengennya besar tuh harus lebih dekat kepada Allah. Inginnya, doanya, mintanya yang besar, yang harus lebih mendekat kepada Allah. Mendekatnya harus lebih dari yang lain. Kalau permintaan kita lebih dari orang lain, maka kedekatan kepada Allah juga harus lebih dari yang lain. Itu yang beliau sampaikan.
luar biasa kalau Bapak Ibu bisa mendengarkan sedikit saja kisahnya ketika paling tidak di skip sampai ke arah hari perangnya, ketika hari pertama perang sampai hanya tertaklukkan itu sungguh luar biasa, sungguh ya heroik sekali lah. Artinya benar-benar sejarah yang harus kita tahu, paling tidak pernah sekali lah mendengarkan sampai komplit. Ya karena ini benar-benar luar biasa. Kisah ini yang endingnya beliau berkata, beliau hanya membuktikan bahwa Rasul kami tidak pernah bohong. Itu yang sungguh luar biasa. Benar-benar Masya Allah, ketika apapun yang Rasulullah katakan, bahkan bahasa mungkin bahasanya kok kayak paranormal menerawang, tidak. Memang beliau berdasarkan wahyu dari Allah bahwa akan takluk ya takluk, akan terjadi ya pasti terjadi. Itu yang kita yakini. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran selama di kota Istanbul nanti, karena begitu banyak sejarah Islam di zaman Turki Utsmani, banyak bisa kita ambil pelajaran dari sana. Mudah-mudahan menambah ilmu kita sehingga pulang bukan hanya membawa foto di Hagia Sophia tapi nggak tahu sejarahnya. Jadi jangan sampai, paling tidak sedikit lah bisa menceritakan walaupun tidak secara komplit siapa yang menaklukkan, tahunnya berapa. Nah itu sungguh luar biasa, karena beberapa tahun lalu agak sensitif juga di kawasan ini ketika menyebutkan tahun 1453, ada banyak juga yang tersinggung dengan tahun itu karena mereka tidak mau mengakui kekalahannya terhadap Islam. Jadi itu salah satu kemenangan yang luar biasa, salah satu kemenangan luar biasa yang dicapai oleh Islam. Gitu Bapak Ibu, tambahan saya kalau tidak ada pertanyaan, sebentar lagi kita akan sampai. Untuk Bosphorus besok kita itu satu kapal hanya kita pakai sendiri satu. Maaf, 1 menit. Ya, cuma 1 menit kita sampai di tempat kita menyeberang. Bisa lihat banyak bangunan yang berdiri sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kita lihat, kalau anda tahu kenal seorang yang termahal seluruh di Turki Bapak Ibu, dan rumah Nia di tempat ini Bapak Ibu. Coba lihat, ada banyak rumah Nia yang berdiri sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau bisa lihat pemandangan itu sama selatan Bosphorus, artinya mahal sekali. Ya, mulai dari 1 juta USD, $1 million minimum. Ini yang minimum Bapak Ibu. Kalau besar rumahnya dan bisa lihat selatan Bosphorus dan benua Eropa atau benua Asia, artinya harganya mahal sekali. Ya, coba lihat ada satu jembatan lagi yang sebelah kanan kita bisa lihat dari sini. Ini yang nomor kedua, Mehmet kedua, jembatan itu namanya. Ini jembatan Bosphorus. Jembatan Bosphorus, selatan Bosphorus di bawah. Mulai dari sebelah kiri Bapak Ibu, ada satu bangunan yang tinggi di sebelah kiri. Kita bisa lihat ini adalah Hagia Sophia. Ya, kota tua di sana. Kita sekarang sampai di sana Bapak Ibu. Perjalanan akan akhir di tempat itu. Tinggian di sini dari laut itu Bapak Ibu, airnya hampir 58 meter. Ini hampir 1 kilo Bapak Ibu, mulai dari benua Asia sampai di sini hampir 1 kilo Bapak Ibu. 1 kilo. And ada tulisan di sana, ditulis itu Welcome to Europa. Oke, selamat datang ke Europa. Eropa kita. Eropa Kita sekarang. akan lihat di sebelah kanan Bapak Ibu. Ya, ditulis itu. Welcome to Kita ke Eropa sekarang. Eropa. Ya, coba lihat yang di kanan. Avrupa'ya hoş geldiniz. Welcome to Asia. Ditulis di sini Welcome to Asia. Europa. Welcome to Europa. Ya, ada banyak rumah-rumahnya ini Bapak Ibu. Kita lihat kita bisa lihat di sini. Ya, ada banyak bangunan di sini yang saya bilang. Hampir 20 juta yang tinggal di penduduk kota itu Bapak Ibu. Sama penduduk itu, ini yang salah satu
kota terbesar seluruh di dunia, sama di orang yang tinggal di kota ini 20 juta. Mungkin 13 juta yang mereka tinggal di benua Eropa. Ini lebih ramai daripada benua Asia. Ya. Di kota itu ada dua-duanya. Pakai satu benua Asia, benua Eropa. Kalau ada orang yang mau yang tinggal di benua Eropa atau benua Asia, mungkin mereka kerja di benua Eropa dan lagi benua Asia. Artinya setiap hari mereka harus menyeberang, Bapak Ibu. Ya, ada beberapa lokasi untuk ini. Ada 3 jembatan untuk menyeberang. Kalau tidak punya mobilnya, bisa naik kapal. Oke, bisa naik kapal. Ini juga oke. Dan kita punya satu subway, kereta di bawah, di dalam laut, dan sampai di sini. Waktu zaman dulu ada satu kereta api dari sini, mulai dari kota Istanbul, namanya Orient Express. Mulai di sini sampai di mana? Sampai Paris. Yes. Mungkin Anda tahu ada satu buku namanya Orient Express, Agatha Christie. Ya, Agatha Christie. Orang yang tinggal di kota ini, dan dia punya satu buku untuk khusus Istanbul. Istanbul menjadi lebih terkenal kota setelah orang Agatha Christie. Namanya Orient Express. Masih ada satu kereta api mulai dari sini sampai di Paris, Bapak Ibu. Tapi harganya mahal sekali. Karena di dalam setahun satu kali mulai dari sini sampai kota Paris. Ini yang luxury. Harganya mahal sekali. Tapi untuk khusus yang special, mungkin berhenti beberapa kota yang lain dan sampai kota Paris, Bapak Ibu. Yang mereka kasih informasi di dalam 1 minggu sampai di kota Paris. Ya. Tapi bisa tidur di dalam kereta api itu, dan luxury dan berhenti beberapa kota sampai di kota Paris. Ini namanya Orient Express. Kita sekarang di Eropa, Bapak Ibu, karena itu di station namanya Orient Express di Eropa, dan naik kereta api dari sana sampai di kota Paris. Ya, kota ini, Bapak Ibu, adalah ini juga lagi banyak universitas di sini. Ya, banyak universitas. Dan ramai sekali ya, kita lihat banyak bangunan-bangunan di sini, dan wisatawan juga di sini. Orang Arabik juga datang ke sini, Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat dari sini Selatan Bosphorus kalau kita lewati di sini. Dari banyak bangunan yang berdiri di sini, Bapak Ibu, karena Kesultanan Osmani mereka suka juga di sini, dan mereka membangunkan banyak bangunan ini. Oke, untuk khusus ya, sama pemandangan Selatan Bosphorus ini yang spesial. Ada banyak yang saya bilang, hampir 3.000 masjid di dalam kota ini, Bapak Ibu. Mungkin 2.000 masjid ini dari Kesultanan Osmani, dan kadang-kadang ada banyak bangunan dari Kerajaan Romawi. Tapi kita mengganti semua bangunan dari Kerajaan Romawi untuk khusus orang Kristen. Sebenarnya mereka membangun untuk orang Kristen sepertinya gereja. Tapi sekarang kita mengganti semua bangunan ini
untuk khusus orang Muslim, Bapak Ibu. Sepertinya kita punya satu contoh yang besar sekali, itu Hagia Sophia. Itu bangunan itu adalah original itu dari